Wah, sholat jenazah di Masjidil Haram bisa sampai 5 kali setiap harinya. Yap, gak usah kaget. Panggilan untuk sholat jenazah di Masjidil Haram udah jadi hal yang gak asing lagi loh di telinga para jemaah. Panggilan sholat jenazah ini bahkan bisa sampai 5 kali sehari yang dilaksanakan sehabis sholat fardu. Nah, nanti sahabat akan mendengar panggilan sholat jenazah kayak gini nih. Nah, jeda antara selesai sholat fardu dan panggilan untuk sholat jenazah ini cukup lama ya sahabat. Jadi sambil nunggu, sahabat bisa menyelesaikan wirid atau zikir yang biasa dilakukan sehabis sholat dulu ya. Terus ternyata jenazah yang akan disolatkan ini bukan dibaringkan di depan Ka'bah loh sahabat. Karena biasanya sehabis salam jemaah udah harus bersiap-siap buat tawaf. Terus jenazahnya ada di mana? Nah, ternyata jenazah yang mau disolatkan dibaringkan di Gate Ismail. Jadi, sehabis memimpin sholat berjamaah di dekat Ka'bah, imam akan beralih ke Gate Ismail buat mimpin sholat jenazahnya. Nah, ini nih yang jadi alasan kenapa jeda sehabis sholat fardu dan panggilan sholat jenazah cukup lama. Soalnya harus nunggu imam berpindah tempat. Nah, di sholat jenazah ini juga nggak cuma satu jenazah aja ya. Biasanya akan ada banyak jenazah yang disolatkan di sana. Terus tata cara sholatnya gimana? Sholat jenazah dilakukan dalam 4 kali takbir, tanpa ruku dan sujud. Takbir pertama membaca ta'awuz, basmalah, dan surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa. Dan pada rokaat keempat ini sedikit berbeda dengan di Indonesia nih. Di rokaat keempat ini, kalau di Indonesia itu kan membaca doa. Tapi kalau di Arab Saudi, doanya justru digabung di rokaat ketiga. Jadi doanya lebih panjang. Nah, setelah takbir keempat ini, imam akan ngasih jeda waktu sesaat tanpa doa. Terus langsung mengakhiri rangkaian sholat dengan salam. Pas sholat jenazahnya udah selesai, imam bakal mundur ke belakang nih sahabat. Terus abis itu akan ada ratusan jemaah yang berlomba-lomba mengiringi jenazah sampai ke mobil jenazah untuk dibawa menuju ke pemakaman. Nah, jenazahnya akan dimakamkan di makam Ma'la atau makam Siroyai di dekat Jabal Nur. Terus apa semua jemaah haji atau umroh harus ikutan sholat jenazah ini? Sebenarnya adanya kebiasaan sholat gaib atau sholat jenazah di tanah suci ini juga karena adanya kemuliaan bagi jemaah yang meninggal di tanah suci loh sahabat. Makanya gak sedikit juga jemaah yang bercita-cita meninggal di sana. Selain bisa mendapatkan pahala haji atau umroh sampai hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la, jemaah yang meninggal di tanah suci juga dimuliakan dengan ratusan atau bahkan ribuan jemaah lain yang akan ikut menyolatkan. Nah, kalau hukum sholat jenazahnya sendiri adalah fardu kifayah, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam Islam. Nah, artinya kalau udah ada sebagian orang yang ngelakuin sholat jenazah, maka sebagian yang lain boleh nggak ikut sholat jenazah. Tapi sebaliknya, kalau nggak ada satupun yang ngelaksanain, maka semuanya bisa berdosa. Kalau sahabat punya kesempatan ini, sahabat boleh banget ya ikutan berjamaah sholat jenazah. Soalnya sholat jenazah ini punya keutamaan nih sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa siapapun yang menyaksikan jenazah sampai ikut menyolatkan, baginya 1 kirot. Kalau kata ulama, 1 kirot itu pahalanya senilai gunung Uhud loh sahabat. Jadi gimana? Kalau punya kesempatan, apakah sahabat mau ikutan rangkaian sholat jenazah setelah sholat fardu ini? Komen di kolom komentar ya.